Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi pada hari ini, edisi Sabtu 28 September 2024. Sebelum kita mulai daripada Renungan Pagi pada hari ini, kita angkat pujian terlebih dahulu. Kita berdoa. Pagi hari ini kami puji Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Kami ucapkan rasa syukur kami karena Engkau telah membangunkan kami pada hari ini dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Sebelum kami melaksanakan daripada aktivitas kami di hari ini, kiranya Tuhan, Engkau boleh melawat kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa selalu menjadi suluh di dalam kami menjalankan akan aktivitas kami pada pagi hari ini. Dan Engkau juga ya Tuhan, boleh jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar serta melakukan di sepanjang kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 5 pada ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, nats hari ini merupakan sebuah penggalan dari satu kisah nyata yang sangat menarik yang dicatat Alkitab di dalam Markus 5 pada ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Di mana waktu itu saat Tuhan Yesus tiba di daerah orang Gerasa, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan yang menemui Tuhan Yesus. Orang itu bukan hanya kerasukan satu atau dua roh jahat, tetapi banyak. Itulah yang menyebabkan orang tersebut berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada satu orang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Setiap kali orang itu dirantai, dengan mudahnya mereka itu membelenggu,
rantai yang membelenggu daripada tangannya yang mengikat itu, dengan mudahnya mereka itu langsung putuskan. Tentu hal ini sangat-sangat mengerikan sekali dan sangat-sangat sudah menakutkan. Orang itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus segera menghardik roh jahat itu keluar dari orang yang dirasuki. Akhirnya roh jahat itu memasuki babi yang kira-kira berjumlah 2000 ekor. Kemudian babi-babi tersebut terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Apa yang terjadi setelah roh jahat itu keluar dari tubuhnya? Orang yang tadinya kerasukan legion itu duduk dan sudah berpakaian dan sudah waras kembali. Sadar mereka bahwa mereka sudah mengalami suatu pemulihan dari Tuhan Yesus. Orang yang tadinya itu kerasukan roh jahat meminta kepada Yesus supaya dia itu diperkenankan untuk menyertai Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak memperkenankannya. Mengapa? Apakah orang tersebut tidak layak untuk menjadi murid Tuhan? Ternyata Tuhan mempunyai rencana bagi orang yang tadinya kerasukan legion tersebut. Di mana Tuhan ingin memakai dia sebagai saksinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perintah kepada orang tersebut untuk pulang ke rumahnya, kepada orang sekampungnya, untuk menceritakan mereka semua tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupnya, yaitu segala sesuatu yang telah Tuhan buat atas hidupnya dan bagaimana Tuhan telah mengasihani dia. Perintah pulang ke rumah Tuhan ini diberikan kepada orang gerasa tersebut adalah merupakan sebuah esensi dari bagaimana kita menjadi saksi Yesus. Bagaimana banyak orang tidak mau atau enggan menjadi saksi Yesus. Karena dalam bayangan mereka itu, bahwa menjadi saksi Yesus itu adalah sangat susah. Jadi menjadi saksi Yesus itu harus mempunyai pengalaman teologi yang tinggi, yang hebat. Jadi saksi Yesus itu harus pandai berbicara dan pandai berdebat. Padahal menjadi saksi Yesus itu mudah. Kita hanya perlu menceritakan segala kebaikan Tuhan Yesus yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita telah banyak mengalami pertolongan Tuhan Yesus dalam hidup. Bagaimana Dia telah menebus kita. Bagaimana Tuhan itu menolong kita dari kesesakan. Memberkati kita, menyembuhkan kita, memulihkan rumah tangga kita, memulihkan bisnis kita, melindungi, menyertai, menjagai, memberikan sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah. Memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah kegagalan kita dan seterusnya. Masih banyak lagi perkara-perkara yang sudah dibuat oleh Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak sanggup kita ingat dan tidak sanggup kita menghitungnya. Dengan demikian, kita tidak perlu khawatir atau bingung hendak memulai dari mana ketika kita ingin bersaksi.
Hal ini membuat bersaksi itu menjadi mudah. Mulailah kita dengan memperhatikan orang-orang yang belum percaya yang ada di dekat kita. Mereka yang berbeban berat, yang membutuhkan pertolongan dan penghiburan. Dekati mereka dan saksikan apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup kita ketika kita mengalami kejadian yang sama seperti orang tersebut alami saat ini. Kita yakin kasih Tuhan pasti mengalir dan menjamah orang tersebut. Orang gerasa yang tadinya kerasukan roh jahat atau legion, itu begitu mendengar perintah Tuhan untuk bersaksi kepada keluarga dan orang-orang sekampungnya. Taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Markus 5 ayat 20 mencatat. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi saksi dan memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas diri kita? Bagaimana Dia telah menyelamatkan dan melakukan banyak kebaikan dalam hidup kita? Karena itu, saudara-saudara, marilah kita taat dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadilah saksi-saksi Tuhan yang menceritakan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, atas renungan yang boleh Engkau berikan kepada kami, yang tengah Engkau perdengarkan kepada kami pada pagi hari ini. Agar kami selalu mendekatkan diri kami ke dalam tangan pengasihan Engkau apapun keadaan kami. Tuhan, berkatilah seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini. Engkau boleh selalu sertai kami, lindungi kami, jagai kami. Jauhkan kami dari segala bentuk godaan, pencobaan, dan mara bahaya. Jauhkan kami dari rasa ketakutan, dari rasa kekhawatiran, dari sakit penyakit ya Tuhan. Engkau selalu boleh membungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan menyembunyikan kami di balik kayu salib-Mu, agar kami terhindar dari segala bentuk godaan, pencobaan, dan mara bahaya. Kami selalu mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus. Biarlah tuntunan Roh-Mu yang kudus senantiasa selalu menyertai kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan pagi pada hari ini. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.